agenda daripada gereja Bethel Indonesia, Geberok yang pusatnya di Bali, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi agenda daripada khotbah sepanjang 1 bulan itu selalunya satu tema. Amin. Jadi makanya nanti gini kan, kita kan sudah sedang berdoa dan sedang melakukan melanjutkan misi daripada Yesus Kristus, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini sebagai orang Kristen. Amin. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan, kita dibentuk, dan kita dipersiapkan ya menjadi orang Kristen, meneruskan misi Injil Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, jadi judul daripada tema besar sepanjang bulan, jadi setiap bulan di gereja kita nanti, gereja Bethel Indonesia, Rock namanya, ya. Rock itu maksudnya bukan rock apa ya, tapi karena memang internasional gereja ini, jadi selalu ada bahasa Inggrisnya, ya. Representative of Christ Kingdom. Artinya perwakilan kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Perwakilan, kitalah yang meneruskan, kitalah sebagai wakil daripada mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Karena Yesus Kristus sudah naik ke sorga, itu makanya dikatakan roh, ya. Karena internasional. Jadi itu sedikit perkenalan kepada kita, gereja yang akan kita mulai di tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi setiap bulan, makanya saya undang kita setiap hari Minggu, sebelum ditahbiskan, sebelum ditabalkan nanti gereja perintisan, gereja lokal di tempat ini, saya undang kita ikut ke Jalan Melanton Siregar. Di sanalah gereja kita yang sudah ada. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan kita ke sana ya, supaya nanti kita boleh ditahbiskan menjadi sebuah gereja lokal di daerah Gurilain, Bapak Ibu, di Kota Sumatera Selatan ini. Jadi judul firman Tuhan adalah ya, pursuing holiness, artinya mengejar kekudusan. Ya. Dikatakan kekudusan yang sempurna itu harus kita miliki, Bapak Ibu. Mari kita baca kitab Roma pasal 7. Roma pasal 7 supaya kita semua membuka kitab kita yang di gadget, yang di handphone, ya. Sudah direkam, Bab? Sudah? Oke. Karena ini juga tugas kuliah, saudara-saudaraku, ya. Jadi mari kita baca Roma 7 ayat 24 sampai 25. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan amin. Oke, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kekudusan kita, jadi kekudusan yang dimaksud adalah kita dipisahkan, kita dikhususkan secara terhormat oleh Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Jadi akan khusus doang kalau memang akan daperseya. Tahu bahasa Jerman, amin? Memang kita orang-orang yang dikhususkan, dipisahkan. Itu artinya dikuduskan. Bahasa aslinya itu dari bahasa Alkitab yang pertama Ibrani kados. Dikuduskan, dipisahkan secara hormat. Jadi sebenarnya kita orang Kristen sangat terhormat kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sangat terhormat kita. Kadang kita rasa kita nilai diri kita dari segi ekonomi kita, segi pendidikan kita, ya dari sosial masyarakat mungkin kita menilai kita rendah, Bapak Ibu. Jangan. Kita ini orang terhormat. Orang terhormat HPAU bilang 1, 2 ya. Bapak Ibu. Amin. Kita orang terhormat. Kita orang yang dikuduskan, dikhususkan. Ya, kalau kita pergi di mall-mall ada barang-barang yang memang khusus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, nilai harganya sangat tinggi, dikhususkan, bukan sembarangan orang yang bisa membeli itu. Jadi kita juga seperti itu. Tuh, percaya katakan amin. Amin. Tetapi ada satu hal yang kadang membuat kita frustrasi, putus asa. Kok kita dikuduskan? Kita sudah dipisahkan, kita sudah menjadi orang terhormat, tetapi kok kadang masih mau kita melakukan dosa. Ini yang menjadi satu
ungkapan kadang di dalam diri kita. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami yang namanya dosa. Amin, saudara. Amin. Nah, ini juga yang menjadi satu keluhan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus ini secara khusus dipanggil Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Rasul Petrus itu untuk orang Yahudi khusus, dan Rasul Paulus ini adalah untuk orang-orang atau bangsa-bangsa asing di luar Yahudi. Termasuk kita bangsa Batak. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya di sini rata-rata Batak. Ya. Jadi termasuk kita dikhususkan. Dan kita mengeluh seperti Paulus ini, aku manusia celaka. Mengapa Paulus mengatakan manusia celaka? Karena di dalam dirinya ada dua yang sedang berperang. Sama seperti kita. Kalau hati kita, kalau pikiran kita, memang jiwa kita rindu beribadah kepada Tuhan, rindu melayani Tuhan, rindu berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada di dalam diri kita ini juga yang menjadi satu perlawanan yang berat. Itu dikatakan sebagai tubuh yang berdosa. Makanya kita semua orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita semua orang berdosa. Tetapi justru di pengajaran Tuhan Yesus waktu Yesus berkhotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat 48, kalau boleh sama-sama kita buka, ya. Ini pun kadang membuat kita bisa menjadi, loh, saya sudah orang kudus. Tetapi di dalam satu hari kadang saya emosi, dalam satu hari kadang saya kecewa, dalam satu hari mungkin saya melakukan dosa. Bagaimana aku ini dikatakan sebagai orang yang terhormat? Bagaimana aku ini sebagai orang yang dikhususkan? Bagaimana aku ini orang yang dikatakan oleh Tuhan sudah dikuduskan? Tetapi kok masih berdosa? Justru dikatakan, mari sama-sama kita baca ayat 5, ayat pasal 5 ayat 48. 1, 2 ya. Bukan, ayat 48. Matius 5 ayat 48. 1, 2 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Amin. Yesus katakan haruslah kamu sempurna. Sudah ada di sini yang sempurna? Belum. Dalam satu hari, ya mungkin apa namanya? Ya, kalau terlaba inatais mengalopah sudah merepet ke Bapak. Tidak ada di sini yang sempurna. Amin. Amin. Tidak ada. Yesus katakan, kamu harus sempurna. Bagaimana ini? Kamu harus sempurna. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya yakin Rasul Paulus juga, ya, memang ini belum ada ayat ini pada waktu masa Rasul Paulus, tetapi saya meyakini ini juga lah yang menjadi kerinduan si rohana Gabezol Manabadia, si Paulus Sol, sama seperti itu. Tapi pada kenyataannya masih terus berdosa, masih terus malas berminggu, masih terus malas berdoa, masih terus emosi. Ya. Tapi saudara-saudara, ini jawabannya. Ya. Tadi kita sudah melihat, tadi dikatakan. Ya. Jadi kita yang pertama yang harus kita sadari, ini sudah sering kita pelajari. Yang pertama, memang kita orang berdosa, tapi kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah ditebus daripada kuasa maut, kuasa kematian, sian hamatian. Kita sudah ditebus. Itu artinya dikuduskan. Amin. Amin. Itu artinya diberikan kehormatan khusus lewat salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang pertama harus kita renungkan. Kita ini sudah menjadi orang benar. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 7 itu kan dikatakan bahwa
oleh iman kita dijadikan orang benar dan kudus kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Jadi sama. Surat ini disampaikan kepada orang Yahudi dan orang Yunani pada masa itu, ya. Dan ini juga menjadi pedoman kita di dalam Kristus, saudara-saudara kita sudah dijadikan menjadi orang kudus. Ini harus kita renungkan selalu. Yang percaya katakan amin. Jadi kebaikan Tuhan. Sebab juga, ya Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi kekuatan Allah yang menguduskan kita, membenarkan kita, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Perhatikan di sini, kebenaran Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah yang membenarkan kita adalah oleh karena iman kita. Sama-sama kita katakan oleh iman. 1, 2 ya. Jadi dasar kita dulu yang pertama iman. Haporsayaon. Kalau bahasa Simalungun. Kalau bahasa Karo, kini tegen. Ada sini orang Karo. Tuh, kini tegen. Ya, itu yang dimaksud di sini. Itulah dasar kita datang kepada Tuhan. Jadi bukan amal baik, ya, tetapi benar-benar memang inisiatif Allah sendiri yang memberikan dirinya dihukum sehingga kita bisa dibenarkan, dikhususkan menjadi persembahan yang kudus, diberikan kehormatan kita. Nah, selanjutnya ya kita akan lihat ya di sini dikatakan yang tadi ya, aku manusia celaka. Itu tadi keluhan Paulus kan, amin. Ayo nakaning, ya ayo itu berbahasa Simalungun pula. Karena udah biasa di sini sering belum ya. Itu yang menjadi keluhan dari Paulus ini, dikatakan saudara-saudaraku, ya dikatakan ungkapan perasaan frustrasi dan putus asa daripada Paulus ini, dikatakan saudara-saudaraku, aku manusia celaka. Sama sekarang saudaraku, masalah jauh-jauh sampai sudah opung-opung pun sekarang sudah bisa megang gadget kan, amin. Ayo, saya sendiri pun ketika buka Facebook, buka apa namanya YouTube, saudaraku sudah dosa. Tidak ada di situ yang suci. Kutengok semuanya suci, kudus, sempurna, nama liutus, nah kudus. Tidak ada di situ. Betul saudara? Kalau dibuka Facebook, nggak kotor. Maaf udah sih. Nah, tantangan itu juga, ya, tantangan itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Makanya sampai dia mengeluh, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena dikatakan pada masa di Roma itu juga memang tantangan yang terbesar di sana, ya, kalau di abad-abad pertama itu, ya, dikatakan kekaisaran Roma ini, bangsa Roma, ya, mereka secara politik, ya, secara ekonomi, budaya, mereka menguasai. Pada waktu itu bagian mereka itu dari Asia, Afrika, Eropa, ya, pertama sekali mereka menguasai itu. Jadi mereka sangat berkembang pesat. Ini menjadi tantangan bagi orang-orang Kristen pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita sekarang. Tantangan kita sekarang ini saudara, ya, ekonomi sekarang. Kadang kita khawatir. Betul Bapak Ibu? Kadang kita rasa dikatakan, ya, apa namanya? Indonesia gelap. Kadang kita mau melakukan dosa, kadang kita mau emosi, kadang kita mau marah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu Paulus katakan, bagaimana aku lepas dari dosa itu? Dari tubuh ini yang membawa kepada kuasa dosa, ya, dan kematian. Makanya Paulus katakan, memang secara akal budi aku mau melayani Tuhan, tapi ada satu juga tubuh maut ini, tubuh kematian ini selalu rentan, selalu gampang tergoda kepada dosa. Bapak Ibu Saudara, ya,
Jadi siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu Paulus katakan, syukur kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Syukur kepada Yesus Kristus. Yang pertama tadi kita diangkat, dikuduskan, disucikan, ya. Tetapi ini harus kita pegang. Kita diselamatkan nanti oleh Yesus Kristus dari tubuh berdosa ini. Tadi kan kita sudah dikuduskan, tapi toh masih tetap kita di dalam tubuh yang berdosa. Amin. Amin. Betul kan? Masih toh kita di bumi, di dunia yang berdosa ini. Yang selalu ada kejahatan. Mau kemana kita? Nggak bisa kita hindari. Tetap berdosa. Percayalah, Yesus Kristus akan lepaskan kita dari ikatan dosa. Yang percaya katakan amin. Tetapi gini, ada bagian kita. Ada tugas kita. Ada tanggung jawab kita. Ada kewajiban kita. Memang kita tidak bisa tolong Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bukan kita menolong Tuhan. Tuhan yang akan selamatkan kita. Tapi ada perintah Tuhan. Ada kewajiban, ada tugas, ada tanggung jawab. Mari kita baca dulu di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Supaya jangan kita putus asa. Ngamar minggu piau, aliatong do piau le mengamuk kau emosi kau. Lebih malas bisa berminggu. Unang sonai, jangan seperti itu. Amin. Tetapnya ada dosa. Nanti masanya pasti Tuhan lepaskan kita dari situ. Makanya jangan gara-gara ada kesalahan jadi malas berminggu. Gara-gara bersoal dengan istri dan suami malas berminggu. Itu salah. Karena kalau kita rasa kita lebih sempurna, lebih suci, apalagi artinya Tuhan Yesus datang kan gitu. Amin. Suatu kali paribanku Marga Barus, ya, dia melakukan satu dosa kesalahan yang besar di rumah tangganya. Lalu datang adik kami ini, adiknya ibu ini berkata, aku mau kutebuslah dosa adikmu ini bang, katanya sama aku. Bagaimana caramu menebus? Aku mau bawa dia bagaimana sesuai dengan kesenangan hatinya. Katanya, baca bunda itu ibu menebus dosa di dalam maho. Aku bodoh kita menebus dosa di dalam maho. Marco Yesus mati. Amin. Ngapain Yesus mati kan? Amin. Jadi jangan coba-coba kita menebus dosa kita, tetapi ada tanggung jawab kita. Mari sama-sama kita baca Ibrani 12 ayat 1. 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Maksudnya ini, kita sudah banyak saksi. Banyak saksi melalui Alkitab, melalui ciptaan Tuhan. Memang benar-benar Tuhan itu ada. Memang benar-benar Yesus Kristus mati. Memang benar-benar Allah penuh kasih bagi kita. Kemuliaannya sudah dinyatakan kepada kita. Sudah banyak saksi, saudaraku. Sudah 2000 tahun. Ya, Injil itu di bumi ini. Itu maksudnya sudah banyak saksi. Amin. Amin. Jadi karena itu, karena kita sudah banyak menyaksikan Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel, Raja Daud, sampai kepada Kristus, sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada bapak-bapak gereja, sampai kepada kita saat ini, sudah terus disaksikan tentang Injil, tentang firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi bagian kita, saudara, kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Caranya bagaimana? Apa kewajiban dan yang harus kita tanggung? Apa tanggung jawab kita? Saudara mencoba nanti. Apa kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang sudah dikuduskan tadi, yang sudah dibenarkan tadi, sehingga kita benar-benar nanti akan diselamatkan dari tubuh yang berdosa ini, Bapak Ibu. Kan sekali lagi, kita sudah orang benar, tapi kita sebagai orang benar masih tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Dan tubuh ini juga masih tinggal di gurila. Gurila ini juga banyak dosa. Siapa bilang di sini nggak ada dosa? Kalau ada orang di sini bilang nggak ada dosa, nggak keluar-keluar lagi aku dari gurila ini. Lihat saudara-saudara. Jadi pada kenyataannya masih tetap dosa. Kadang sampai leseni, perdosa sanggul katanya. Ya, apa kewajiban dan tanggung jawab kita? Ya, dulu tadi leseni sama-sama kita baca 1 2 ya.
mengaku dosa dan kelemahan kita. Kalau itu udah Tuhan mau. Yang pertama, mengaku dosa. Sama-sama kita katakan, mengaku dosa dan kelemahan kita. 1, 2 ya. Mengaku dosa dan kelemahan kita. Odo nama ulidah itu. Gengsi. Gengsi, gue dengar dojol sama gengsi, dan mau lo mengaku kesalahan, nak. Jadi makanya kalau artis-artis itu udah salah pun, pokoknya asal banyak, asal tobal makatongon, pokoknya sewa pengacara, amin, membela dirinya, sewa pengacara, padahal nggak jelas-jelas salah dah. Jarang itu orang mengaku dosa. Kalau kita tidak mau mengaku dosa, takkan mungkin Tuhan selamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Lagi pengen mati Yesus, ihau pindah silang, nggak mungkin kita diselamatkan. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita. Amin. Matius 3 ayat 6 dikatakan, sama-sama kita baca kalau sudah ada dibuka ya. Allah hubigisian tuan rumah dijamu do kita ya. Tapi sabar bagi kita. Amin. Makan firman Tuhan dulu kita. Amin. Ya. Yang pertama tadi tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan mengaku dosa dan kelemahan kita. Matius 3 ayat 6. Kalau ada yang bisa membaca dulu, satu orang membantu saya tolong ya. Matius 3 ayat 6, lalu 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang pertama Matius 3 ayat 6. Lalu yang kedua 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ini dalilnya. Ini dalilnya, ini ayatnya bahwa kita harus mengakui dosa dan kelemahan kita. Silakan. Bapak Rumah sudah dapat? Silakan Bu, ya. Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sambil mengaku dosa. Jadi saudara-saudara, adong sakramen baptisan. Jadi baptisan itu adalah sebuah sakramen, sebuah upacara bahwa kita mengakui anugerah Kristus, bertobat, dan kita mengakui kita orang berdosa, orang yang punya kelemahan, maka kita satu titik dulu kita sudah masuk kepada rencana keselamatan Allah. Yang percaya katakan amin. Itu si karismatik Pentakosta imain baptisan secara selam. Minta maaf dah, adong nak berbicara tiap-tiap kuria, adong doktrinna, amin. Doktrinna. Tetapi kalau kita karismatik, memang kita harus mengaku dosa. Lalu kita dicelupkan, ditenggelamkan dalam arti dalam kematian Kristus itu kita ditanamkan di dalam air, amin. Supaya kita mengerti. Setelah kita mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan, aku orang jahat, Tuhan, aku selalu melanggar perintah-Mu, Tuhan. Setelah kita akui itu dari hati dan jiwa kita yang terdalam, lalu kita berikan diri kita kepada pendeta atau kepada gereja, didihamu mau. Enggak wakui bedosaku. Amin. Datanglah pendeta, mendidi, membaptis. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Budini Maho. Dibaptis, artinya dosa yang diakuinya tadi ditanamkan. Amin. Ditanamkan di dalam kematian Kristus. Lalu dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Ini langkah yang pertama harus dilakukan supaya kita nanti masuk kepada rencana keselamatan dari sorga oleh Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tidak nah oleh sekedar sakramen upacara gerejawi naibani kuriai. Memang memang nama ngaku do kita dosa kelemahan kita, kesalahan kita. Dijamin 100% kalau kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama kita baca yang sudah dapat. Yang kurang dapat isomba. Sebetulnya dong inform si jauh alih dia tangguh isokan. Sama-sama kita baca 1 2 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang enggak dangadong dosa yang mengaku kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan putih seperti salju oleh Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang penting diakui aja dulu. Diakui aja. Ini yang pertama, mengaku dosa. Ya, cara tanggung jawab kita cuma itu yang Tuhan minta, mengaku dosa. Yang kedua, taat mengerjakan kebenaran. Sama-sama kita baca 1 2 ya. Taat mengerjakan kebenaran. Harus dikerjakan. Harus kita kerjakan iman kita itu. Ini dalilnya. Roma 6 ayat 19. Sama-sama kita baca 1 2 ya.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, karena kelemahan tadi. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba keceparan dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Jadi ketaatan membawa kepada pengudusan. Sama-sama kita katakan satu ya. Jadi itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Apa itu kebenaran? Hamba kebenaran. Arti hamba kebenaran, orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama kita katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita harus menjadi hamba iman. Hamba iman itu adalah apa yang kita imani, itu kita kerjakan segala perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita kerjakan. Contohnya, ya, yang namanya kebenaran itu adalah ketika Abraham dijanjikan Tuhan menjadi bapa banyak bangsa, padahal dia mandul. Amin. Ingatkan cerita Kejadian 12 itu kan? Abraham itu mandul bersama Sarah. Tapi Tuhan katakan, gabe bangsa nabal galmahu. Jadi bangsa yang besarlah engkau. Tapi Abraham tetap taat apa enggak? Dia tetap taat. Dia tetap mengerjakan imannya. Dia selalu setia. Jadi kita sekarang tahun ini sudah bulan 6. Apa yang menjadi iman kita? Mari kita kerjakan. Belum itu deh. Belum itu. Tadi ada bulan cicilan nanti. Iwo no tanggali. Ya, sudah ada kita dong cicilan saudara ya. Kalau ada harap top pengamar utang. Ya. Jadi benar-benar Yesus Kristus adalah juru selamat kita Bapak Ibu. Amin. Kita harus kerjakan contoh. Utang tadi lah contoh. Kita yakin Tuhan sertai, Tuhan berkati kita. Utang kita lunas sebab Tuhan sertai kita. Pasti kita kerjakan. Tidak mungkin kita berhenti aja di rumah. Amin. Nggak mungkin lunas hutang. Nasumber bir roh awan nak di debat adau. Dan nak kubeng soli. Amin. Tetap utang harus dibayar. Harus dikerjakan. Amin. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan sertai kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya juga baru selesai utang saya. Saya punya utangnya ke bank saudara. Tapi ku yakini Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku. Dalam nama Yesus Kristus, lunas sudah utangku. Lunas loh. Amin. Lunas loh memang. Nah bulan lewat, sekitar 6 juta sebulan ku bayar utangku. Lunas. Kalau orang siap beng, boleh hati mati mana? Lunas utangku. Roh kedua di mana? Malas utur teneh katanya sama saya. Las roh hati katanya sama saya. Harus kita kerjakan, amin. Iman kita, Tuhan sertai kita, harus kita kerjakan. Makanya kita harus fokus. Makanya harus ada target. Makanya kalau kita beribadah ya, minggu yang lalu di gereja kita di GB Rock itu, arti daripada dosa itu adalah menyimpang. Jadi kalau kita sudah ada target, nggak mungkin kita menyimpang. Amin. Setuju? Kalau sudah ada target kita, katakanlah anak panah. Ya. Yang penting kita harus kena sasaran dan target kita harus kena. Pasti kita fokus, pasti kita konsentrasi. Jangan bisa ngabe otak-otak kalau berdosa. Betul? Betul. Tapi coba kalau nggak kerja, takut manusia kalau nggak kerja, ya. Makanya banyak pencopet dulu di Santar ini kan. Sekarang udah kerja udah. Itu tukang parkir itu sudah cakap ya. Sebenarnya pasti banyak potensinya itu. Amin. Kalau dia terima Yesus itu, dia yakin Yesus menyertai dia, memberkati dia, menebus dia, membenarkan dia. Pasti besar potensinya itu. Tapi hanya seperti itulah yang mereka tahu. Jadi harus kita kerjakan. Bapak Ibu keselamatan kita. Amin. Harus kita kerjakan. Gak bisa kita hanya menunggu saja,
kasih rohani Tuhan. Nggak boleh hal seperti itu. Ya, jadi kita harus melakukan pekerjaan kita. Kita kerjakan kebenaran itu. Taat kita. Tuhan kasih kepada kita iman, kepercayaan. Tahun ini utang kita lunas. Pasti akan lunas. Yang penting kita taat. Amin. Yang ketiga, berusaha untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Mari kita baca Roma 7 ayat 6 ini terakhir ya. Roma 7 ayat 6. Jam 3. Saya naikkan. Mari sama-sama kita baca. Berusaha untuk hidup. Roma 7 ayat 6. Kalau nampak dari sini, saudara, mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang menurut kita, sehingga kita sekarang melayani dalam kerajaan baru, menurut roh dan bukan dalam kerajaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Ya, ayat yang Roma 8:13. Sama-sama kita baca 1 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus todini Tuhan itu nama dongani kita asiboi kita lepas sian kedagingan dosa ini nanti. Tapi sekali lagi saya katakan memang hanya Kristus Yesus yang menyempurnakan itu nanti. Amin. Yang menyempurnakan itu nanti Kristusnya. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Suatu kali ini saya akan tutup khotbah ini. Suatu kali Rasul Petrus dia kan nelayan, ya dia nelayan di Danau Galilea. Dan ketika dia membereskan jala-jalanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak mendapat apa-apa. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Kalau tafsirannya itu berkata, nasi kotohono jago ilmu nelayan non. Di dalam hatinya katanya, menurut tafsiran. Kalau tafsiran bisa betul bisa tidak, tapi ini tafsiran. Amin. Dia menjawab dalam hatinya, saya sudah sepanjang malam mengambil ikan, tapi satu ekor pun tidak dapat. Tapi Yesus mengatakan, tebarkan jalamu. Sebenarnya kalau ahli nelayan itu, malam dia bisa menangkap ikan. Tapi Yesus katakan pada siang hari, Tuhan suruh untuk tebarkan jalamu. Itu tidak logika. Itu tidak sesuai dengan ilmu nelayan. Tetapi kalau sudah roh Tuhan yang katakan, kalau sudah Tuhan yang perintahkan, kita harus setia Bapak Ibu. Amin. Walaupun situasi sekarang, kalau kami di lapangan sama Bapak Jait ini sudah kita lihat lapangannya, situasi di lapangan sekarang tidak seperti biasa ya. Ya, penjualan naik turun itu, ya. Bukan naik turun dari mobil, memang naik turun dari mobil pastilah. Maksudnya penjualan itu kalau namanya kita ngampas kan pasti keluar masuk mobil. Tapi maksudnya penghasilan itu kadang saudaraku ya membuat kita khawatir. Tapi kalau roh Tuhan katakan, hikmat Tuhan, kita tetap percaya, harus tetap kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pasti Tuhan akan membela kita. Itu maksudnya berusaha hidup menurut kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya pun ke sini nggak pernah sebenarnya saya komplain sama Tuhan. Tuhan suruh saya ke Siantar. Di Siantar kan sudah banyak gereja. Kok saya disuruh Tuhan lagi ke Siantar buka gereja? Kantor pusat 3 saya taruh itu. Ya. Tetapi itu adalah hikmat Tuhan. Saya harus tetap percaya bahwa itu kehendak Tuhan. Saya tidak bisa pakai logika-logika saya. Hidup kita sekarang nggak bisa lagi kita pakai logika kita sendiri. Percaya sajalah kepada Roh Kudus. Amin. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Akhirnya nanti seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, syukur kepada Yesus Kristus, aku dilepaskan dari tubuh maut ini. Amin. Ya, jadi kita masih di dalam pengharapan. Masih di dalam pengharapan. Pertahankan pengharapan kita di dalam Kristus. Amin. Pertahankan. Belum ada yang sempurna, tapi pertahankan ini. Mengaku dosa, taat kepada iman, dan ikuti apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, maka kita akan diselamatkan. Kesimpulannya, Tuhan Yesus akan menyempurnakan kekudusan kita, dan kita harus melepaskan, ya, dan Yesus pasti melepaskan kita dari tubuh maut ini. Yakini itu, amin. Ini kan tubuh maut, ini kematian dari tubuh ini. Ya, pasti kita akan dilepaskan, dan Alkitab katakan tubuh maut ini
ini di Bumbang ini, si kita aja lapar udah merepet, kan gitu, ya. Si kita aja lapar sudah marah, kita sudah emosi. Tuhan pasti akan ganti tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Itu yang dimaksud di sini, dilepaskan kita dari tubuh maut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita harus memberi diri dibaptis, mengaku dosa kita, dan taat kepada kebenaran, dan setia mengikuti setiap perintah dan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai di sini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan tutup, dan sebelum kita akan tutup, kita akan berdoa dulu untuk keluarga Bapak Panjaitan. Ya, saya mohon supaya nama bisa dinamai Pak ya. Bisa Pak. Supaya dicatat dulu namanya dalam doa dulu sebelum kita doakan sama anaknya dua ya. Ramli Panjaitan. Ramli Panjaitan ini Mai Mas Ulung main dulu ya. Tolong catat dulu. Aku nanti nggak kalau menanyakan doa dua anak Bapak ya. Asal kita sama-sama kita doakan. Mari Bapak Purnomo tolong ditarik dulu kita. Nyanyikan. Tapi yang pertama kita respon dulu firman Tuhan, kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita seperti bejana yang dibentuk dan dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang kita masih di dunia ini, masih kita tinggal di tubuh yang berdosa. Tetapi percayalah, walaupun kita serasa putus asa dan frustasi kadang-kadang di dalam kehidupan ini yang penuh dengan kejahatan ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita mau taat kepada iman kita, Yesus pasti akan selamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan dengan iman, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Sama-sama katakan, jadikan aku Allah. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Enggak ada pulpen itu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sebentar kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Saudara-saudaraku, pasti kita mengeluh tentang kejahatan dunia ini. Pasti kita mengeluh, merasa menderita, merasa putus asa ketika kita mungkin ada kesalahan, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kita tidak bisa lepas selagi masih di dunia ini dari kesalahan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kecuali nantinya Yesus Kristus pada waktu dinyatakan keselamatan itu bagi kita, maka kita akan disempurnakan. Yang percaya katakan amin. Yesus hanya mau kita mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang lemah Tuhan. Kalau saudara belum dibaptis, silakan ya pergi ke sebuah, datang kepada kita, kepada saya sebagai hamba Tuhan, menerima saudara. Saya siap membaptis saudara kalau saudara sudah mengaku dosa itu, saudara-saudara. Dan taatlah. Memang sekali lagi tidak ada yang sempurna, tetapi Yesus yang akan menyempurnakan nantinya, Bapak Ibu saudara.
Ikutilah perintah Tuhan. Ikuti aja alur kehidupan ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dengan setia, percaya dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selamatkan kita. Kadangkala kita merasa putus asa, akhirnya kita malas berdoa. Kadangkala kita merasa terus orang berdosa, orang yang jahat, kita jadi malas beribadah. Kita rasa kita selalu gagal, kita jadi malas bekerja, malas berusaha. Tetapi saudaraku, Tuhan pasti akan sempurnakan iman kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan lagi, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Bapak, terkadang kami Tuhan merasa kecewa melihat diri kami sendiri. Terkadang kami Tuhan marah oleh karena melihat kejahatan dunia ini. Bahkan mungkin ada satu peperangan di dalam diri kami. Ketika kami melakukan yang baik, justru yang jahat yang selalu di depan kami. Tuhan Yesus, kami mengeluh Tuhan di dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan, secara akal budi kami terus melayani Tuhan. Walaupun tubuh kami rentan kepada dosa, lebih condong kepada dosa Tuhan. Tetapi kami percaya seperti firman-Mu berkata, syukur Yesus Kristus melepaskan kami dari tubuh maut ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Percayalah Bapak Ibu, kita pasti akan dilepaskan dari tubuh maut ini. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa secara khusus kepada keluarga di tempat ini, karena ini pertama kali mungkin diadakan ibadah di tempat ini ya. Mari sama-sama kita doakan. Kita nyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah ini. Sama-sama kita doakan saudara kita ini. Sebelumnya kita nyanyikan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama kita tadahkan tangan kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Sekali katakan lebih sungguh-sungguh, kurasakan kasih-Mu Tuhan,
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama kita doakan keluarga Bapak Panjaitan di tempat ini supaya Tuhan selalu memberkati, menyertai kesehatan mereka, rezeki mereka dilimpahkan Tuhan berlimpah kali ganda di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat urapan-Mu Tuhan. Secara khusus di tempat ini kami berdoa Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam keluarga daripada Bapak Ramli Panjaitan di tempat ini bersama istrinya Mei Irawati Manurung dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga ini semakin keluarga yang diberkati, berlipat kali ganda. Biarlah mereka Tuhan semakin harmonis dalam rumah tangga mereka Bapak. Demikian juga Tuhan kesehatan mereka, kami percaya malaikat Tuhan membagari sekeliling rumah ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan jauhkan dari segala bencana, Tuhan jauhkan dari segala kerugian dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemanapun anakmu ini Bapak Ramli Panjaitan untuk pergi Tuhan, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu lindungi dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga kedua anaknya Tuhan, Api Panjaitan, demikian juga Indah Panjaitan. Tuhan, kedua anak hamba-Mu, anakmu ini Tuhan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang masih bersekolah Tuhan, Indah Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu berikan kecerdasan kepadanya sehingga dia akan boleh mencapai cita-citanya Bapak dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Afif ketika berjualan Tuhan lindungi, pagari dengan malaikat Tuhan yang berpasukan dan kendaraan yang ditumpangi selalu dalam penyertaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus selalu melindungi keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena keluarga Bapak Ramli Panjaitan sudah membuka rumahnya untuk perdana ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan ini menjadi satu momen yang memang benar-benar Roh Kudus pakai keluarga ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang Tuhan yang ada di sekitar ini. Dan kemanapun anakmu ini melangkah Bapak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan tutup ibadah ini. Mari dengan iman kita tadahkan tangan kita ke sorga. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, umat-umat kepunyaan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara-saudaraku sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua umat-umat kepunyaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, katakan amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas mah kita. Horas.